Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah politik Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan ini penting untuk memahami bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab hidup dalam kondisi sosial dan politik yang belum teratur. Kehidupan masyarakat didasarkan pada sistem kesukuan. Tidak ada pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayah Arab. Setiap suku dipimpin oleh seorang kepala suku, dan loyalitas tertinggi seseorang adalah kepada sukunya. Hukum yang berlaku adalah hukum adat dan kekuatan, sehingga sering terjadi perperangan antar suku, penindasan terhadap kaum lemah, serta ketidakadilan sosial. Ketika Islam datang melalui Nabi Muhammad SAW, perubahan besar mulai terjadi. Pada periode Mekah, Rasulullah SAW belum membentuk sistem pemerintahan. Fokus utama dakwah beliau adalah menanamkan akidah tauhid, memperbaiki akhlak, serta mengajak masyarakat meninggalkan penyembahan berhala. Dakwah ini mendapatkan penolakan keras dari kaum Quraisy karena dianggap mengancam kekuasaan dan tatanan sosial yang sudah ada. Akibatnya Rasulullah SAW dan para pengikutnya mengalami tekanan, intimidasi, dan berbagai bentuk penindasan lainnya. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap menjalankan dakwah dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Beliau menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan persamaan derajat di antara manusia. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar bagi terbentuknya sistem politik Islam di kemudian hari. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Islam. Peristiwa hijrah ini menandai dimulainya pembentukan masyarakat dan negara Islam. Di Madinah, Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai nabi dan rasul, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan hakim dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Masyarakat Madinah terdiri dari berbagai kelompok seperti kaum muhajirin, kaum ansar, dan kelompok non-muslim, khususnya kaum Yahudi. Rasulullah SAW berhasil mempersatukan kelompok-kelompok tersebut melalui prinsip persaudaraan, keadilan, dan toleransi. Beliau menghapuskan perbedaan status sosial dan menegakkan persamaan hak serta kewajiban bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkah penting Rasulullah SAW dalam membangun sistem politik Islam adalah penyusunan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan perjanjian tertulis yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah. Piagam ini sering disebut sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Isinya menegaskan persatuan seluruh warga Madinah, menjamin kebebasan beragama, serta menetapkan kewajiban bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan pemerintahan, Rasulullah SAW menerapkan prinsip musyawarah atau syura. Beliau selalu melibatkan para sahabat dalam mengambil keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan urusan sosial dan politik. Hukum yang berlaku dalam pemerintahan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Keadilan ditegakkan tanpa membedakan suku, kedudukan, maupun status sosial. Sistem politik Islam pada masa Rasulullah SAW bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Kepemimpinan Rasulullah SAW menjadi teladan dalam kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi perkembangan sistem pemerintahan Islam pada masa-masa selanjutnya. Sebagai kesimpulan, sejarah politik Islam pada masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Islam mengatur kehidupan manusia secara seimbang, baik dalam aspek ibadah, sosial, maupun politik. Prinsip keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan toleransi yang diterapkan Rasulullah SAW masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat hingga saat ini.